gitu nggak Kak? Enggak sih, orang tua saya termasuk orang tua yang kalem. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FKIP UMPR Show kembali hadir tentunya untuk sobat pembelajar yang ada di rumah. Bersama saya Hutri Maulida yang akan memandu jalannya acara bincang santai pada hari ini. Sebelumnya saya ingatkan kepada sobat pembelajar yang ada di rumah, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel FKIP UM Palangkaraya dan nyalakan notifikasinya biar para sobat pembelajar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik mengenai FKIP UM Palangkaraya. Hari ini saya tidak sendirian, sahabat pembelajar semua. Saya ditemani oleh wanita cantik, wanita karir. Juga dia seraba kawak semuaan, seraba bisa. Dan dia tak lain dan tak bukan, tak ragu dan tak bimbang. Sudah pasti anak dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Siapa dia kalau bukan Kak Rina Lorenza? Hai Kak Rina. Wah, silahkan duduk Kak Rina. Terima kasih loh udah menyempatkan waktunya ke sini. Apa kabar Kak Rina? Alhamdulillah baik Kak. Wih, tegas banget nih. Baik Kak. Baik ya Kak ya. Iya. Gimana sih Kak kesibukannya selama pandemi? Jadi kesibukan aku selama pandemi itu aku ngajar, terus aku jadi admin juga di salah satu sekolah dasar di Kota Palangkaraya, SDN 3 Tanjung Pinang. Selain itu juga pastinya aku kuliah di Universitas utama, Kak, Muhammadiyah ya. Palangkaraya ya. Selain ngajar sama kuliah, aku juga jualan. Oh, berwirausaha juga ya. Iya. Kakak dari program studi apa Kak? Aku dari program studi pendidikan ekonomi. Oke, berarti Kak Rina ini dari program studi pendidikan ekonomi. Makanya jiwa wirausahanya itu terlihat dan muncul sekali Kak ya. Benar banget. Nah, Kak Rina ini kan setelah saya cari referensi dari buku-buku yang banyak di rumah saya itu, saya ini fans juga loh sama Kak Rina Lorenza ini. Jadi, Kak Rina Lorenza ini kelahiran Palangkaraya 5 Agustus tahun 2000. Nah, kebiasaannya kan karena kakak dari kecil hingga besar ada di Kota Palangkaraya, apa sih Kak kebiasaan yang selalu kakak laksanakan tuh? Rutin itu dari kecil sampai gede nih. Jadi kebiasaan dari kecil sampai sekarang yang nggak bisa aku tinggalin itu, kalau misalnya lagi lelah banget sama pekerjaan atau aktivitas, aku biasanya nyempetin ngerujak. Oh, ngerujak Kak ya. Iya. Kalau kami bahasa Banjar itu Kak mencok Kak ya. Nah, tapi ngerujaknya bukan kayak ngerujak yang kita timun dan segala macam. Itu ngerujaknya rujak khas Dayak kayak gitu. Rujak khas Dayak Kak lah. Rujak Oke. tumbuk. Jadi itu ada campuran, kalau kata orang Dayak itu rimbang. Oke, Iya, berarti sama itu singkong. dari kecil hingga besar suka ngerujak Kak lah. Ya, benar banget. Oke, Kak Rina, saya ada sesuatu nih buat Kak Rina. Pasti ini Apa nih? salah satu rahasia lah pokoknya, dan ini bisa jadi kenangan atau masa depan buat Kak Rina. Nah, tapi sebelumnya saya mau manggil dulu asisten cantik saya. Jum, tolong sini Jum. Jum, ini Ijum Kak, saya manggilnya Ijum. Ijum. Nah, Ijum ini bawa rahasia, kotak rahasia. Ini pasti bisa kenangan atau juga masa depan Kak Rina. Bisa saya buka Kak ya, mohon izin. Silakan. Nih, ini apa sih Kak? Izin permisi dulu ya. Oke, siap. Makasih Jum. Ini apa sih Kak? Jadi itu adalah Salempang Duta Pemuda Provinsi Kalimantan Tengah yang pernah saya ikutin mewakili Kalimantan Tengah ke Bangka Belitung untuk mempromosikan budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Wah. Jadi Kak Rina ini selain dia mengajar, berwirausaha juga, dia juga berprestasi dan mengharumkan nama Provinsi Kalimantan Tengah ke Bangka Belitung sebagai Duta Pemuda Indonesia. Wah, tahun 2018 Kak ya? Iya, benar banget. Jadi kalau kita sudah maksudnya habis masanya menjadi Duta Pemuda Indonesia, itu akan menjadi Purna Prakarya Muda Indonesia. Purna Prakarya Muda Indonesia. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nah,
Ini saya mau nanya sih Kak, bagaimana sih cara Kak Rina tuh kan melestarikan budaya Kalimantan Tengah selain Kakak menjadi Duta Pemuda Indonesia, Kakak apalagi nih yang cara Kakak melestarikannya? Yang pastinya saya tekankan adalah percaya diri dan jadi diri sendiri buat ngelestariin budaya Kalimantan Tengah keluar provinsi atau keluar daerah ya. Dan maksudnya tetap mempromosikannya dengan cara, oh ini loh Kalimantan Tengah, sikapnya juga kita berada di luar provinsi itu menjaga sikap, attitude kita juga dijaga. Nah, yang paling penting adalah kita harus ramah sama orang yang ada di luar provinsi. Nah itu para sobat pembelajar, salah satu catatan penting yang disampaikan oleh Kak Rina, berarti kita harus ramah terhadap semua orang. Nah, saya juga ada beberapa referensi nih, ada salah satu rahasia juga bahwasannya Kak Rina ini pernah menjadi salah satu perwakilan dari Provinsi Kalimantan Tengah menari di hadapan Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah Kak, bisa ceritakan gak sih bagaimana awal mulanya Kak Rina itu bisa terpilih menjadi perwakilan Kalimantan Tengah? Tuh gimana sih awal mulanya gitu? Kalau menari di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus 2019 itu bukan hanya saya sendiri sih, tapi sekitar 100 lebih penari yang ada di Kalimantan Tengah itu tampil di hadapan Presiden Joko Widodo. Wah, hebat banget. Tuh pada saat Kakak diberikan amanah ya Kak ya, diberikan tanggung jawab menari itu kayak otomatis kan orang yang pertama kali disampaikan adalah orang tua. Nah, pada saat Kakak menyampaikan itu, bagaimana sih Kak reaksi orang tua? Itu pasti sedih banget ya mungkin ya. Aduh, terharu. Sedih. Enggak, yang pastinya reaksi orang tua saya senang dan juga bangga. Jadi bisa Kakak tunjukin nggak reaksi bangganya itu gimana sih? Gemes gitu nggak Kak? Enggak sih, orang tua saya itu termasuk orang tua yang kalem. Oh, kalem. Jadi biasa, tapi di belakang tuh kayak mereka pas saya berangkat ke Jakarta atau ke Bangka Belitung itu kayak pas sudah di sana itu diceritain nih di tetangga ini loh anak saya ke Jakarta, ke Bangka Belitung kayak gitu. Oh, berarti begitu ya Kak reaksi orang tua Kakak. Mungkin kalau misalnya Kak Rina tuh bisa cerita nih, bisa sharing juga kegiatan apa sih Kak pada saat Kakak di Istana Negara itu waktu Kakak karantina tuh, kegiatannya apa saja sih Kak? Mungkin mandi kah sama Bapak Jokowi atau makan kah bareng Pak Jokowi atau gimana sih Kak? Enggak. Yang paling berkesan sih gladinya, terus juga pas mau tampil. Nah, karya tari Hyang Dadas atau yang ditampilkan di Istana Negara ini adalah salah satu karya dari pelaku seni Kalimantan Tengah. Koreografernya itu adalah Kak Abib Igal, mungkin kalian bisa searching di Instagram, ada Abib Igal Dance Project. Itu beliau ada pelaku seni yang sangat membanggakan dan prestasinya luar biasa untuk Kalimantan Tengah. Nah, di sana kami gladi kotornya itu mungkin ada lelahnya, ada senangnya juga. Gladi kotor itu kami dari pagi ke sana dan mulainya itu sore. Wah, lama banget Kak ya? Iya. Terus gladi bersihnya juga sama. Jadi karena memang di sana bukan hanya Kalimantan Tengah yang tampil, ada dari Boyolali, ada dari NTT, dan banyak beribu-ribu orang penari di sana. Jadi harus gantian dan ada waktu yang kadang ngaret juga. Jadi itu sih yang paling berkesan. Itu yang paling berkesan Kak ya. Oke, nah bagaimana sih, ini salah satu penting nih buat di-sharing sama sobat-sobat pembelajar yang ada di rumah, cara Kakak memanajemen waktu. Ini kan Kakak sambil kuliah, sambil berwirausaha, sambil ngajar, sambil nari, sambil pacaran mungkin ya. Nah itu gimana sih memanajemen waktu gitu? Jadi kalau memanajemen waktu... Mohon maaf Kak, sebentar jatuh Kak. Oh, thank you ya Mbak Putri. Gimana sih Kak cara memanajemen waktu? Jadi kalau memanajemen waktu itu kayak misalnya hari ini udah selesai nih aktivitas aku, jadi malam pas istirahat itu mikirin, oh besok aku pagi harus ngapain dulu, nyelesain. Kalau misalnya aku kan di SD itu ke sekolah itu 3 kali dalam seminggu. Jadi misalnya besok aku harus ke sekolah nih kayak gitu. Jadi besok pekerjaan yang di sekolah diselesaikan dulu di sekolah, setelah itu baru kita selesaikan pekerjaan yang selanjutnya yang harus diprioritaskan. Berarti udah terschedule dan terstruktur rapi loh. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Rina.
Nah, ini pertanyaan dari para netizen yang ada di rumah juga. Kak Arina ini kan mahasiswi dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya juga mahasiswi dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, saya mau nanya sih, kebanggaan Kak Arina berkuliah dan belajar mencari ilmu di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, apa sih Kak kebanggaannya? Mungkin dari dosennya atau fasilitasnya, kebanggaannya apa Kak? Kebanggaan kuliah di FKIP. Kebanggaan kuliah di FKIP itu yang pertama itu pelayanan dari stafnya, kemudian dosennya juga. Nah, menurut saya interaksi dosen dan mahasiswa di FKIP itu sangat bagus. Karena apa? Dosennya bisa mengimbangi nih, ini mahasiswanya harus seperti apa, dia sifatnya kayak gimana gitu sih. Berarti dari pelayanan dosennya Kak ya? Oke, saya juga ingin menyampaikan bahwasannya berkuliah di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu menurut saya sangat istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Selain mendapatkan beasiswa yang banyak juga, pelayanan juga yang ramah juga, fasilitas juga. Nah, Kak Rina, ini mungkin pertanyaan terakhir, tapi sebelum ke pertanyaan, saya mau minta diajarin nari dong Kak, bisa nggak? Mau minta diajarin waktu Kakak di Istana Negara, jadi nanti Ijum kamu bisa tolong saya nggak? Kamu ikut saya nari juga Jum. Ayo Kak, mari Kak. Musik tolong dong musik, saya mau diajarkan nari nih ya. Bisa saya atau gimana nih yang pakai selendang saya aja ya. Oke. Iya Jum, kamu ikut Jum. Kalau di Istana Negara itu kan tariannya memang tari gelang. Tari gelang. Iya benar banget, tari gelang. Tapi di sini aku bakal ngajarin basicnya aja ya. Oke. Basicnya tari daerah. Nah, gimana nih Kak? Itu kalian bisa tangannya dipegang aja dulu. Kita belajar. Jadi berasa foto model ya saya ya. Gimana Kak? Kaki kanannya ke depan. Kaki kanan ke depan. Jreng. Ya. Terus kaki kirinya ke depan. Kaki kanannya mundur. Kaki kirinya mundur, tekuk. Tuk. Oke. Terus balas lagi sama. Balas lagi. Kaki kiri depan. Kanan, kiri, tekuk. Oke, kita pakai hitungan ya. Oke. Duh, jadi merasa penari saya nih Kak. 5, 6, 7, 8. Tua, ga. 4, 6, 7, 8. Ga 4. Ayo Jum. 7, 8. Nah, segitu. Wah, hebat banget. Terima kasih Karina, bisa duduk lagi. Aduh. Iya. Oke Jum, makasih Jum. Nah, jadi kan tadi saya udah diajarin nari nih. Berarti emang susah juga ya Kak ya kalau nari ini, kayak berasa kaku banget kalau misalnya nggak diasah terus ya Kak. Iya, benar banget. Kak Dina itu emang mulai dari kecil biasa nari atau gimana sih? Dari kecil sih, nggak, dari SD kelas 3 itu kami teman-teman di SD itu udah mulai kayak cover dance. Oh, dulu zaman-zaman Cherry Bell ya? Iya benar banget, zaman-zaman girl band dan boy band kan. Lulus dari SD, kelas 1 SMP udah masuk sanggar. Sanggar pertama aku itu adalah Sanggar Seni Tari Garantung. Kebetulan ketua sanggarnya sudah meninggal. Nah, di situ aku diajarin basic menari. Basic menari. Iya, benar banget. Diajarin basic menari, kemudian juga diajak tampil juga di beberapa festival yang ada di Kalimantan Tengah, itu sih. Oke. Nah, Kak Rina, mungkin bisa Kakak sampaikan nih, mohon izin. Penghasilan Kakak menari mungkin paling rendah, mungkin kan sekarang udah gede banget ya. Masih awal-awal merintis itu berapa sih Kak? Awal-awal merintis itu nggak dibayar Mbak. Aduh, sedih banget ya guys, nggak dibayar. Tapi menurut saya kalau nari nggak dibayar itu sih, yang penting adalah penghargaan dan pengalaman. Penghargaannya apa? Penonton senang, penonton merasa terpuaskan atas penampilan yang saya berikan atau teman-teman yang lain berikan. Oke, berarti kan Kak Alina ini benar-benar saya katakan multi talenta, seraba kawa, seraba bisa. Oke, ini pesan terakhir mungkin saya mau sampaikan ke Kakak. Ini pertanyaan dari kawan-kawan juga. Pesan untuk kaum milenial di Indonesia, khususnya anak Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, itu apa sih pesan-pesannya? Jadi pesan saya buat pemuda atau kaum milenial yang ada di seluruh Indonesia dan juga khususnya Kalimantan Tengah, ada dua jenis pemuda. Dia pemuda yang menciptakan perubahan dan juga ada pemuda yang hanya ikut perubahan. Nah,
tetap berprestasi dan tetap jadi diri sendiri, selalu berkarakter dan selalu menjaga dan melestarikan budaya Kalimantan Tengah. Tetap jaga budaya ita, budaya bumi Tambun Bungai. Isen Muang, maju. Oke, saya terharu banget bahwasannya kita sebagai pemuda milenial Kalimantan Tengah harus kita lestarikan budaya kita ya Kak ya. Isen mulang pantang mundur sana kaihan. Oke, terima kasih Kak Rina karena waktunya udah habis. Nanti kita bakalan sharing-sharing bareng lagi ya Kak Rina. Saya ucapkan terima kasih karena Kak Rina sudah meluangkan waktunya bisa berbagi bareng, bercerita bareng tentang story kehidupan Kakak. Terima kasih Kak Rina. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua karena perbincangan kita sudah selesai bersama Kak Rina Lorenza, mahasiswa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Banyak sekali pengalaman, informasi, dan berita yang kita dapatkan dari Kak Rina Lorenza, dan mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ingatkan lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel FKIP UM Palangkaraya. Kita mahasiswa, kita pasti bisa. Saya Hutri Maulida, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.